Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 314. Tuoba memandang Tan Yun, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Mengapa? Hanya karena kamu masih ingin memecahkan susunan yang aku atur. Jangan bermimpi. Tiba-tiba, Tuoba melihat Tan Yun menatap matanya. Dia menemukan bahwa mata Tan Yun yang menatapnya penuh dengan pikiran yang dalam. Tuoba Meng mencibir, kematian akan datang. Apakah Anda masih ingin bermain trik? Simpan. Tan Yun menatap Tuoba Meng, matanya kemerahan. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu sendirian. Sendirian? Tuoba Meng tertawa, jangan main-main denganku. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Ketika mimpi Tuoba ingin mengatakan hal lain. Kalimat Tan Yun berikutnya membuat Tuoba menatap mata yang indah. Kemudian, dia berdiri tertegun di tempat. Pada saat ini, Tan Yun berpikir bahwa Tuoba Meng adalah identitas reinkarnasi dewa yang hebat. Dia menatap Tuoba tanpa berkedip. Setetes air mata jatuh di wajahnya yang sudah lama hilang dan berbisik, iblis telah memasuki ilahi Hongmeng, perang sudah dekat, kuilku, keterampilan araiku. Panggil bawahanmu untuk berkumpul di aula dan menguraikan 64 rangkaian keterampilan. Jika Anda ingin menjebak iblis musuh, beri mereka nama arai Dewa Iblis seri 60 yang terperangkap. Bawahanku bersumpah untuk tidak meneruskan keterampilanku secara pribadi. Tuoba Meng mendengar pidato itu. Di mata orang-orang yang bingung, tinjunya melunak, tubuhnya yang halus bergetar, meneteskan air, dan berkata dengan suara gemetar, keterampilan tuan, keterampilan bawahan tidak baik. Bawahan bersalah. Bingung, Ru Yanchen memarahi Tuoba. Apa yang kamu gumamkan padanya? Mendengar ini, Tuoba Meng tiba-tiba bangun dan buru-buru berkata kepada Ru Yanchen, Tuan muda, Tan Yun telah mempraktikkan keajaiban mengendalikan pikiran orang. Saya hampir dikendalikan olehnya sekarang. Jangan menatap matanya. Bagus. Saat Ru Yanchen mengangguk bingung, lengan giok Tuoba Meng yang tak bertulang tiba-tiba melihat kera pembunuh ke arah belakang. Dalam sekejap, 64 basis arai naik dari tanah dan diserap ke dalam cincin langit dan bumi. Pada saat itu, 64 piton seperti berkas cahaya yang terperangkap di kera pembunuh tiba-tiba menghilang. Mengaum. Pada saat kera pembunuh mendapatkan kembali kebebasannya, Tan Yun mendesak dalam pikirannya, Tuoba adalah miliknya sendiri. Kamu akan membunuh kucing guntur Suanyu. Kera pembunuh itu meraung dengan marah dan tiba-tiba muncul di atas Tan Yun, melambaikan tongkat gelap besar dan menghancurkannya kepala kucing guntur Suanyu. Klik. Ah, kakiku. Kucing guntur Suanyu tidak bisa mengelak. Dalam percikan darah, kaki belakang ditiup oleh batang kera pembunuh iblis, dan darah merah menyembur keluar. Melihat pemandangan ini, Ru Yanchen tercengang. Dia dengan marah menunjuk ke Tuoba, kamu. Uff. Bayangan Tuoba melintas, dan sekelompok pedang dengan darah memotong kak Ruo Yanchen Anda. Mu Mengyi, Zian, Xiao, seperti salju, bunuh. Setelah Tuoba Meng meninggalkan sepatah kata pun, itu berubah menjadi bayangan sisa putih, menyapu kehampaan, dan muncul lebih dari 1000 murid istana peri jiwa ilahi. Bunuh. Tuoba sedingin es. Sosok anggun berputar dengan cepat di kehampaan dan membawa tornado turun secara vertikal. Tiba-tiba, ratusan kaki pedang mekar ke segala arah dari tubuhnya yang berputar. Pedang merobek kekosongan dan menelan lebih dari 600 murid istana peri roh dalam radius 300 kaki dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tidak. Kakak perempuan bela diri Tuoba, jangan bunuh kami. Kakak perempuan bela diri Tuoba, mengapa kamu menyerang kami? Dalam jeritan yang menakutkan, 600 murid berubah menjadi kabut darah dalam cahaya pedang. Mayat dan darah tersebar di lembah, terutama menyilaukan. Ada lebih dari 800 murid istana peri roh.
Setelah melambat, mereka melihat kucing guntur Suanyu ribuan kaki jauhnya. Itu dihancurkan oleh tongkat kera pembunuh iblis. Salah satu dari mereka berteriak seperti orang gila, bubar dan melarikan diri. Larilah untuk hidupmu. Lari. Lebih dari 800 murid Istana Peri Roh Ilahi bergegas ke langit dengan kaki mereka di atas pedang terbang. Mereka ketakutan dan berteriak untuk melarikan diri. Puff, puff. Tuoba seperti hantu. Ini berkelap-kelip dengan cepat di udara rendah. Setiap pedang terlihat kejam dan kejam. Itu memotong kepala seorang murid terkenal. Semua terbunuh dalam satu pukulan. Xian tinggal dan awasi Ruyan Chen, dan yang lainnya akan membunuh bersamaku. Tan Yun menyapa, dan kemudian melakukan langkah ilahi Hongmeng. Tiba-tiba, dia muncul di udara kosong 2000 kaki jauhnya, bergerak di sekitar murid-murid musuh dengan kecepatan tinggi dan sering melambaikan tangan. Bang bang. Klik, klik. Suara pahat yang tumpul terjalin dengan suara patah tulang yang jelas. Tubuh seorang murid terkenal terkoyak oleh pukulan Tan Yun yang cukup untuk menghancurkan harta terbaik bunuh. Zhong Wuxiao, Mo Mengyi, Namong Ruksue, Zhu Ruolin, Luo Fan dan Huang Fuyu tidak repot-repot memikirkan mengapa Tuoba Meng berbalik melawannya. Masing-masing dari 6 menunjukkan keterampilan sihir mereka dan membuat serangan terkuat. Mereka menginjak pedang terbang dan naik ke kehampaan untuk membunuh murid-murid Istana Peri Abadi yang berlari untuk hidup mereka. Beberapa saat yang lalu, Tuoba Meng membunuh hampir 1000 orang dan Tan Yun membunuh lebih dari 300 orang. Kecelakaan. Pada saat ini, darah di kehampaan seperti hujan, dan tubuh jatuh ke lembah. Namun, pembunuhan itu belum berhenti. Ruyan Chen, yang kakinya dipotong dan jatuh ke tanah, memutih dan gemetar. Dia melihat kehampaan dan masih mengejar Tuoba dari para murid Istana Peri Jiwa Ilahi. Pikirannya kosong. Dia tidak tahu mengapa Tuoba Meng melakukannya pada dirinya sendiri atau mengapa dia membantu Tan Yun tanpa ampun membantai murid-murid Istana Abadi. Bang! Dengan suara keras, bumi bergetar dan gunung-gunung bergetar. Kera pembunuh iblis menghancurkan kepala kucing guntur Suanyu dan jiwa binatang dengan tongkat. Mati untukku. Dengan raungan marah, kera pembunuh iblis melompat puluhan ribu kaki dalam sekejap dengan tongkat besar. Tongkat besar itu menggambar busur gelap di kehampaan dan menghancurkan 5 murid Istana Peri Jiwa Ilahi. Tan Yun, selamatkan hidupmu. Seorang murid terbang pedang memohon dan dipotong oleh Tan Yun yang memiliki pedang. Kakak perempuan Tuoba, tolong biarkan aku pergi. Di langit, seorang murid perempuan dari Istana Peri Roh yang kehilangan lengan kanannya memohon dengan getir dalam menghadapi Tuoba yang terbunuh oleh berlari kencang di belakangnya. Penampilan mimpi Tuoba sangat dingin, bahkan lebih dingin dari Tan Yun saat menghadapi kehidupan. Tentu saja, alasan mengapa dia acuh tak acuh secara alami terkait dengan identitasnya. Wosh! Tuoba menginjak pedang terbang, mendatangi murid itu, membalikkan cakarnya dengan tangan kirinya, tiba-tiba meraih leher murid perempuan itu dan berkata-kata demi kata, jangan salahkan aku karena kejam dan kejam, kamu hanya bisa menyalahkanmu karena mengambil inisiatif untuk membunuhku. Klik. Tuoba Meng mematahkan leher wanita itu dan melemparkan tubuhnya ke langit. Saat ini, di lembah, Sue Zian, yang menginjak Ruyan Chen dengan kakinya, telah melihat proses Tuoba dan membantai para murid Istana Peri Jiwa Ilahi dari awal hingga akhir. Matanya mengungkapkan ekspresi ngeri. Dia linglung dan berkata pada dirinya sendiri, apa hubungannya dengan saudara iparnya? Dan siapa dia? Bagaimana dia bisa membunuh orang? Dia lebih dingin dari kakak iparnya. Setelah beberapa napas, para murid Istana Peri Jiwa Ilahi terbunuh. Tan Yun, Zhong Wuxiao, Mo Mengyi, Namong Ruksue, Zhu Ruolin, Luo Fan, Huang Fuyu dan pedang kekaisaran terbang menuruni lembah dan muncul di sebelah Sue Zian. Bang! Tan Yun menamparkan Ruyan Chen. Gaga, pembunuhan neneknya hebat. Kera pembunuh iblis memamerkan giginya dan berada di belakang Tan Yun. Saat ini, hanya Tuoba yang menginjak pedang terbang dan melayang di udara. Dia menghadap Tan Yun. Tubuhnya yang halus bergetar hebat dan air mata mengaburkan pandangannya. Sementara Tan Yun melihat Tuoba,
air mata tidak bisa menahan menetes. Tan Yun dan Tuoba Meng saling memandang dan melihat satu sama lain menangis. Mu Mengyi, Zhong Wuxiao dan Sue Zian menebak bahwa sebelum reinkarnasi Tuoba, mereka pasti memiliki hubungan yang dalam dengan Tan Yun. Huang Fuyu, Namong Ruksue, Zhu Ruolin dan Luo Fan tidak tahu mengapa. Tan Yun melihat kembali ke Huang Fuyu, Namong Ruksue, Zhu Ruolin dan Luo Fan, dan berkata dengan lembut, "Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Tuoba. Tolong hindari." Keempatnya mengangguk, dan sosok itu muncul ratusan kaki jauhnya. Mereka secara sadar membelakangi Tan Yun. Bas! Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengguncang kekosongan. Penghalang isolasi suara diatur, menutupi dia dan Mu Mengyi, Zhong Wuxiao dan Sue Zian. Mu Mengyi tiga wanita, diam-diam melihat mimpi Tuoba dengan air mata. Tan Yun melihat Tuoba. Mata bintangnya yang berkaca-kaca mengungkapkan kebingungan yang dalam dan berkata dengan suara gemetar, "Karena kamu tahu susunan Dewa Iblis 64 yang terperangkap sistem 64, kamu pasti bawahanku." "Siapa kamu?" Rok Tuoba terbang dan jatuh di depan Tan Yun. Matanya yang indah dipenuhi dengan air mata. Dia mengepalkan tangan kanannya ke dada kirinya, memukul satu lutut dengan keras di tanah, dan menangis, "Tianzun Yingying, menyapa tuanku." Mendengar pidato itu, tubuh Tan Yun bergetar hebat, dan matanya penuh dengan kegembiraan yang ekstrim. "Kamu, apakah Anda Yingying? Anda tidak mati." Tuoba terfokus pada poin pertama dan tersedak, "Tuan, Yingying selamat dari bencana dan memulihkan kekuatannya setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di luar dunia ilahi Hongmeng." Terisak-isak. "Tetapi ketika saya kembali ke dunia ilahi Hongmeng dari luar wilayah ilahi 100 tahun yang lalu, saya mengetahui bahwa Anda telah dikutuk dan memasuki reinkarnasi di daratan hukuman surgawi. Bawahan saya juga menemukan bahwa dunia ilahi Hongmeng kami telah dibagi oleh kekacauan tertinggi dan tertinggi Siyuan." Tuoba Meng menangis. Kemudian, setelah verifikasi, bawahannya mengetahui bahwa Dewa Banjir, Dewa Liar, Dewa Naga Emas, Dewa Naga Ajaib dan saudara perempuan Dewa Jiu Tianxuan semuanya mati. Aku tidak tahu apa yang terjadi dalam reinkarnasimu, jadi aku memutuskan untuk menemukanmu di dunia yang lebih rendah. Tapi bawahanku tidak mau, jadi bawahanku membunuh dunia Dewa Kekacauan sendirian. Setelah membantai jutaan dewa besar di dunia Dewa Kekacauan, saya dibunuh oleh kekacauan tertinggi. Namun, kekacauan tertinggi tidak tahu. Bawahannya telah lama meninggalkan gumpalan jiwa ilahi dan datang ke daratan hukuman surga untuk bereinkarnasi. Ketika saya berusia 3 tahun setelah reinkarnasi saya mengetahui bahwa ada 3 perang di antara para dewa di Gunung Tianjian di zaman kuno, dan kuno. Bawahan saya curiga bahwa ini terkait dengan reinkarnasi tuan saya. Oleh karena itu, ketika saya berusia 12 tahun, saya memasuki sekte abadi-abadi melalui seleksi. Tuoba Meng menangis dan menangis kegirangan. Bawahan saya berpikir bahwa jika Anda tahu perang 3 dewa dalam reinkarnasi Anda akan menemukan cara untuk mengetahui alasan perang para dewa. Bawahan saya berspekulasi bahwa jika Anda ingin memeriksa alasan perang para dewa, Anda hanya dapat memasuki Istana Jiwa Abadi, Sekte Abadi-Abadi atau Huang Fu Sengsong. Sekarang sepertinya bawahanku menebak dengan benar dan akhirnya aku melihatmu." Mendengar pidato itu, Tan Yun membungkuk untuk membantu Tuoba, menjabat tangannya dan memegang erat bahu Tuoba. Air mata yang bersemangat tidak bisa berhenti menetes. "Saya pikir Anda sudah mati dalam perang di luar dunia Hongmeng, tetapi saya tidak menyangka Anda masih hidup. Sekarang Anda adalah satu-satunya yang tersisa dari 12 dewa saya." Tuoba Meng menangis, "Tuan, bawahan saya tidak akan pernah terpisah dari Anda lagi." Terisak-isak. "Di masa depan, maukah kamu membawa bawahanmu untuk membalaskan dendam saudara laki-laki Jinlong, saudara laki-laki Naga Ajaib, saudara perempuan Yusu dan saudara perempuan Jiutian?" "Oke." Tan Yun mengangguk berat, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata Tuoba dan tersenyum dengan air mata. "Hal-hal menyedihkan ini tidak disebutkan. Saya akan memberitahu Anda beberapa peristiwa bahagia." "Tuan," katamu. Tuoba Meng tidak ingin menangis, tetapi air mata yang dia rindukan untuk bertemu tuannya lagi selalu tidak patuh.
Mata Tan Yun penuh dengan harapan yang dalam. Ying-Ying, adikmu Yusu juga memiliki jejak jiwa ilahi, yang disegel di monumen Dewa Zenyuan di jurang sengit para dewa. Ketika kita kembali ke dunia ilahi di masa depan, kita akan menghidupkan kembali Yusu. Benarkah? Mimpi Tuoba sangat bahagia. Oke. Bagus. Ying-Ying, masih ada 3 acara bahagia. Tan Yun menarik Tuoba, melihat ke belakang dan menunjuk ke langit membunuh kera iblis dengan air mata pupil besar, dan berkata, pertama, itu telah diwarisi oleh Dewa Naga Iblis. Dewa Naga Iblis menganggapnya sebagai murid, dan ia memiliki semua ingatan tentang Dewa Naga Iblis. Pada saat ini, kera iblis dengan ingatan Dewa Naga Iblis tiba-tiba menyusut menjadi ukuran seseorang dan membuka tangannya ke mimpi Tuoba. Aku akan memelukmu untuk tuanku. Tuoba Meng melemparkan dirinya ke pelukan kera pembunuh iblis. Dalam hatinya, itu seperti dipegang oleh Dewa Naga Iblis. Karena di masa lalu, Dewa Naga Iblis dan mimpi Tuoba sering dianggap berpelukan sebagai etiket. Di masa depan, aku akan bekerja untuk tuanku bersamamu, kata kera pembunuh iblis. Baiklah, Tuoba berkata, mari kita bunuh musuh bersama di masa depan. Pada saat ini, Tan Yun membuka tas binatang roh, melihat singa Dewa Naga Emas yang berdampak pada alam dan berkata, Ying-Ying, hal bahagia kedua adalah bahwa itu awalnya adalah singa roh bersayap darah. Kemudian, itu diterima sebagai magang oleh Dewa Naga Emas dan diberi nama singa Dewa Naga Emas. Itu juga memiliki ingatan tentang Dewa Naga Emas. Saya akan memperkenalkannya kepada Anda setelah meninggalkan Bea Cukai. Yah, bagus. Tuoba Meng mengangguk sambil menangis. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, melihat kembali ke Mu Mengyi, Zhong Wuxiao dan Sue Zian, dan berkata, Ying-Ying, hal bahagia ketiga adalah bahwa Mengyi dan Xiao adalah istri saya yang tidak melewati pintu, dan Zian adalah saudara ipar favorit saya. Mendengar pidato itu, Tuoba Meng mengambil langkah maju dan berlutut dengan satu lutut ke arah Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao. Dia berkata dengan hormat, bawahan saya telah melihat 2 wanita. Aku telah menyinggungmu begitu banyak sebelumnya. Maafkan aku. Bangunlah dengan cepat, semuanya sebelumnya adalah kesalahpahaman. Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao buru-buru membantu Tuoba Meng. Kemudian, Tuoba Meng tersenyum pada Sue Zian, ada banyak pelanggaran sebelumnya. Tidak masalah. Sue Zian melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Dia masih dalam pembunuhan berdarah dingin musuh barusan. Sue Zian berkata dengan gugup, Saudari Meng, mengapa kamu begitu mengerikan ketika kamu membunuh? Aku merasa kamu berdarah dingin. Saat ini, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao mengingat proses pembunuhan Tuoba. Mereka merasa bahwa Tuoba sangat berdarah dingin ketika dia membunuh orang. Ini, kata Tuoba Meng. Ketika dia tidak tahu bagaimana menjawabnya, Tan Yun berkata, aku akan menjawab untukmu. Tan Yun melihat kembali ke Mu Meng berbicara tentang ketiga wanita itu. Kata-kata berikutnya sangat mengejutkan hati ketiga wanita itu. Tuoba Meng dulunya adalah pemimpin keluarga surgawi. Dia adalah yang kuat dengan strategi pertama dan kekuatan pertama di antara 12 dewa di bawah komandoku. Dia telah membuat prestasi besar bagi saya di masa lalu. Aku akan merasa sangat lega memilikinya. Mu Mengyi memandang Tuoba Meng dengan kaget, kamu memiliki kekuatan, yang bahkan lebih kuat dari Dewa Naga Emas dan Dewa Naga Ajaib. Nyonya, saya tersanjung. Tuoba Meng membungkuk dengan hormat. Pada saat ini, Sue Zian berkata dengan aneh, kakak ipar, ras apa surgawi? Mu Meng dan Zhong Wuxiao juga melihat Tuoba dengan rasa ingin tahu. Tan Yun memandang Tuoba Meng dengan persetujuan. Segera, dia memandang ketiga wanita Mu Meng dan menjelaskan, ada 10.000 ras di dunia surga, selain umat manusia. Di antara mereka, 36 keluarga adalah yang paling kuat. Di antara 36 keluarga, ada 36 keluarga, seperti Protos Raksasa Banjir, Protos Raksasa Liar, keluarga Naga Ajaib, keluarga Naga Emas, keluarga Roh Jahat, keluarga Penyihir, keluarga Panlong dan sebagainya. Di antara 36 keluarga, yang paling kuat adalah keluarga Tian. Sue Zian menatap mata Tan Yun, kakak perempuan dan ipar laki-laki.
Maksudmu Tuoba bukan milik manusia. Apakah Tuoba Meng manusia? Tan Yun menjelaskan, ya, langit bukan milik Teran, dan langit adalah esensi langit dan bumi. Mereka adalah kekasih langit dan bumi. Xian, kamu baru saja memberitahuku mengapa Ying-Ying berdarah dingin ketika dia membunuh orang. Bukan karena dia kejam, tetapi darah di tubuhnya dingin. Mereka selalu tidak memiliki perasaan untuk musuh kecuali untuk setia padaku. Mu Mengyi mengangguk dan berkata, begitu. Tan Yun, mengapa di bumi keluarga bisa menjadi kepala semua keluarga di dunia ilahi hari itu? Mencium pidato itu, Tan Yun melihat kembali Tuoba Meng, Ying-Ying, kamu membiarkan Mu Meng berbicara tentang kemampuan Tianzu mereka. Ini tuannya. Setelah Tuoba Meng dengan hormat mengambil perintah, Li Ying melintas, mundur 10 kaki, membungkuk ke Mu Mengyi dan berkata, Nyonya Mu, Nyonya Zhongwu, penampilan bawahan Anda berikutnya mungkin membuat Anda takut. Tolong bersiaplah. Baiklah, Mu Mengyi, Zhongwu Shio mengangguk dan berharap untuk berkata, kamu bisa mulai. Putri kedua dan Sue Zian menatap Tuoba Meng. Mereka cukup penasaran mengapa Tuoba begitu kuat. Ya, bawahanku. Sebelum suara Tuoba jatuh, tangan kanannya berbalik, dengan sekelompok tenda pedang, menusuk dari dada kirinya dengan pedang, dan ujung pedang menembus punggungnya dengan seutas darah. Adegan ini membuat Sue Zian takut berteriak. Mu Mengyi dan Zhongwu Xiao juga menjadi pucat, karena mereka yakin pedang Tuoba Meng telah menembus hatinya. Namun, ketiga wanita itu masih lebih terkejut. Tapi lihat Tuoba meremas-remas dengan pedang di dadanya, dan wajahnya selalu tersenyum. Ketika Tuoba Meng mengeluarkan pedang terbang, luka di dadanya sembuh dengan napas, seolah-olah dia tidak pernah terluka. Dua wanita, Tianzu tidak punya hati. Mata indah Tuoba Meng mengungkapkan ekspresi menghadap semua hal. Dan Tianzu, hampir mengabaikan semua bahaya. Kemudian, di mata terkejut ketiga wanita Mu Mengyi, Tuoba Meng memotong lengan kirinya dengan pedang, dan kemudian lengan kirinya terhubung dengan lengan yang patah lagi dalam sekejap mata. Tuoba Meng memotong dirinya dengan pedang dan memotong kepalanya, yang sembuh dengan lehernya ketika dia bernapas. Sepertinya abadi. Tuoba Meng membungkuk kepada Mu Mengyi dan Zhongwu Xiao, Nyonya, orang-orang Tianzu hampir memiliki kemampuan untuk mati. Selain itu, keterampilan Tianzu kami juga sangat kuat. Jika istrimu ingin melihatnya, bawahanmu bisa membodohi diri mereka sendiri. Mu Mengyi mengagumi, tidak, kamu benar-benar kuat. Jika musuh berkelahi dengan Anda dan Anda tidak tahu kemampuan Anda hanya perlu membiarkan musuh tampaknya membunuh Anda. Kemudian, Anda terkejut, dan musuh hanya bisa membunuhmu. Zhongwu Xiao cukup setuju dengan sudut pandang Mu Mengyi. Pada saat ini, Sue Zian menelan ludahnya dan melihat Tuoba secara langsung. Dia tidak memikirkan sesuatu, apakah tidak ada cara untuk membunuhmu? Tentu saja, Tuoba mengatakan dalam mimpinya dengan permintaan maaf, para martir dari keluarga Tian memiliki warisan. Musuh hanya dapat menjelajahi gua kematian keluarga Tian, dan keluarga Tian tidak dapat meneruskannya secara pribadi. Karena itu, saya tidak bisa memberi tahu Anda. Oh, begitu, Sue Zian berkata sambil tersenyum, kamu sangat kuat. Tuoba Meng tersenyum, lalu memandang Tan Yun dan berkata dengan hormat, Tuan, bawahan saya ingin mengikuti tes medan perang para dewa ini untuk melepaskan diri dari sekte abadi-abadi dan menemani Anda di masa depan. Nah, itulah yang saya maksud. Juga, di masa depan, kamu tidak ingin memanggil Tuoba Meng, hanya Tuoba Ying-Ying. Tan Yun memberitahunya, di masa depan, kamu bisa memanggilku kakak laki-laki di depan orang luar. Ya, bawahanku, kata Tuoba Ying-Ying dengan hormat. Baiklah, Tan Yun mengangguk, melirik tenda halus di matanya, Ying-Ying, kamu bekerja sama dan membiarkan Ruyan Chen tahu bahwa kamu sudah mati. Berkata, Tan Yun menjentikan jarinya, dan gumpalan kekuatan spiritual melesat ke Ruyan Chen. Ketika Ruyan Chen bangun, dia melihat Tan Yun memotong kepala mimpi Tuoba dengan pedang. Ruyan Chen berteriak, Tan Yun, bukankah Tuoba membantumu? Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Bersama, Tan Yun mencibir,
Aku hanya mengendalikan pikirannya dan membantuku membunuh orang-orangmu. Karena tujuanku telah tercapai, aku akan membunuhnya secara alami. Ru Yanchen memohon dengan panik, Tan Yun, tolong jangan bunuh aku. Oke, tidak masalah. Tan Yun tersenyum. Dia segera bersumpah untuk tidak menyebutkan bahwa saya memiliki kera roh di depan siapapun. Ru Yanchen tertegun. Dia tidak berharap Tan Yun mengampuni dirinya sendiri dengan mudah. Ru Yanchen segera bersumpah bahwa dia akan merahasiakan kera roh Tan Yun, jika tidak, dia akan mati karena kutukan. Tan Yun, aku sudah bersumpah, bisakah aku pergi? Ru Yanchen berkata dengan takut-takut. Tan Yun berkata sambil tersenyum, aku dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku akan memberimu lengan lain dan membiarkanmu pergi. Klik. Sosok Tan Yun melintas dan menginjak untuk mematahkan lengan kiri Ru Yanchen. Ru Yanchen, yang kehilangan kakinya, berguling-guling di tanah dan membuat babi seperti menangis. Pergi, kata Tan Yun dengan lemah. Ru Yanchen menawarkan perahu roh dan melemparkan lengan dan kaki yang patah ke dalam perahu roh. Kemudian dia memanjat pedang terbang dan melayang ke udara. Setelah terbang ke perahu roh, dia mengendarai perahu roh ke langit dari lembah dan menghilang di atas lembah dalam sekejap. Tan Yun, aku bersumpah. Aku akan membunuhmu suatu hari nanti. Ru Yanchen meraung. Setelah Ru Yanchen pergi, tubuh tanpa kepala Tuoba Yingying di lembah tiba-tiba berdiri. Segera, kepala yang patah itu terbang dari tanah dan mendarat dengan mantap di leher yang patah, dan lukanya pulih seperti sebelumnya. Bas! Tan Yun melambaikan tangannya dan mengangkat penghalang suara. Kemudian dia memberitahu Huang Fuyu, Luo Fan, Namong Ruksue dan Zuru Olin bahwa Ru Yanchen telah dibebaskan untuk mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Pada saat yang sama, beritahu keempat orang itu bahwa Tuoba Meng berganti nama menjadi Tuoba Yingying dan bersedia menyembah Huang Fu Shengzong mulai sekarang. Setelah keempatnya mengatakan mereka mengerti, Tan Yun mengemudikan perahu roh dan membawa orang-orang melintasi kehampaan lebih dari 200.000 mil untuk kembali ke puncak-puncak peri ruang dan waktu. Tan Yun terinspirasi untuk memberikan catatan, memberitahu Huang Fu untuk mendengarkan Feng, Kesinyi, Tian Xiang dan lainnya, dan membawa orang kembali ke Xianshan ruang waktu. Di Gunung Peri Ruang dan Waktu, orang-orang bersemangat ketika mereka mengetahui bahwa persidangan ini telah memenangkan kemenangan total. Tan Yun memberitahu semua orang bahwa dia mengenali Tuoba Yingying sebagai saudara perempuannya, dan dia akan menjadi miliknya di masa depan. Semua orang mengucapkan selamat kepada Tan Yun dan menyambut Tuoba Yingying untuk bergabung dengan kami. Kakak ipar, ketika saudari Yingying kembali ke istana peri jiwa ilahi seperti ini, dia diakui oleh Ruyan Wuji. Kata Sue Zian. Yang lain juga memandang Tan Yun. Aku punya caraku sendiri. Kata Tan Yun, menatap ke Sinyi. Jika dia menunjukkan, Sinyi, aku akan memberikannya kepadamu. Aku bingung ke Sinyi. Tan Yun datang ke Sinyi dan berkata, meskipun teknik perubahan wajahmu misterius, aku sudah tahu wajah aslimu ketika aku mencoba menyelamatkanmu di tempat abadi lebih dari 9 tahun yang lalu. Kesinyi memandang Tan Yun dengan sentuhan kekaguman di matanya dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, saudara Tan. Aku berjanji Yingying tidak akan dilihat oleh siapapun. Kemudian Kesinyi mengambil Tuoba Yingying dan memasuki gua di tebing. Mu Mengbaloni mengeluarkan gaun merah panjang dari cincin langit dan bumi dan mengikuti 1 jam kemudian, Tuoba Yingying dengan gaun merah panjang, dengan wajah aneh dan cantik, terbang ke puncak gunung bersama Mu Mengli dan Kesinyi. Waktu berlalu, 19 hari kemudian. Di Gunung Peri Ruang dan Waktu, pada saat angin dan awan, terowongan ruang dan waktu yang gelap muncul di kehampaan. Tan Yun dan yang lainnya tersapu dari puncak-puncak dan menghilang ke dalam terowongan ruang waktu.